karena Ayu Ting Ting kan hanya brand ambassador tok kan. Pasti kita akan bawa sampai ke tuntutan perdata maupun pidana. Selamat alamat palsu ya. Jadi ke saya. Jadi harusnya somasinya ke saya. Sebagai pemilik brand ya kita harus hadapi. Kabar tak menyenangkan datang dari artis sekaligus penyanyi Ayu Ting Ting yang harus terseret ke dalam pusaran kasus antara pencipta lagu dan pemilik brand Ayu Ting Ting Karaoke terkait royalti dan perizinan. Sontak saja kabar tersebut ramai menjadi perbincangan mengingat belakangan ini kisruh mengenai hak izin lagu tak jarang membuat pencipta lagu dan penyanyi berujung pelaporan. Namun yang menarik dalam polemik kali ini, terutama somasi yang dilayangkan Usman Hitu selaku pencipta lagu pada Ayu Ting Ting menurut salah alamat. Dalam kasus ini, Ayu Ting Ting hanyalah brand ambasador, bukan pemilik usaha karaoke. Itu disampaikan oleh Rico Hidros Daeng selaku pengusaha atau pemilik brand Ayu Ting Ting Karaoke. Lantas apa tanggapan dari sang pemilik bisnis karaoke usai mendapat somasi dari pencipta lagu Usman Hitu terkait beberapa lagu ciptanya yang menurutnya tidak berizin? Ya saya udah dengar dapat infonya kalau kita di yang Ayu Ting Ting Karaoke di somasi yang di Depok ya, sama ada penyanyi Bang Usman ya namanya kalau nggak salah juga, saya juga baru tahu kemarin. Terus udah kirim somasi diterima, baru terima somasi langsung beredar kemana-mana ke media ya, postingannya segala macam, ke portal berita segala macam, rame juga tuh. Kalau kita nih pengusaha karaoke itu kita sudah ikut regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita tuh legal dari semenjak 2016, legal kita tuh jelas. Kita bayar semua hak-hak untuk para penyanyi melalui LMKN. Begitu pula para pencipta lagu, kita semuanya lewat LMKN semua. Memang itu yang diatur gitu loh, yang ada payung hukumnya jelas itu lewat LMKN. Makanya kita ikutin semua prosedur yang memang pemerintah tetapkan, yaitu melalui LMKN. Makanya begitu kita dapat somasi kayak gini ya kita juga kaget sih sebenarnya sih. Padahal kita kan sudah menunaikan kewajiban kita ya secara profesional dan secara resmi lah, intinya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya semua orang kan punya hak ya untuk melakukan entah itu somasi, entah itu apa ya, berhak lah. Tapi kita tetap menempuh jalur yang sesuai prosedur, yaitu kita lewat LMKN karena memang kita dipayungi oleh LMKN. LMKN itu kan dibentuk untuk melindungi semua pihak ya, baik itu pencipta lagu, penyanyi, dan para pelaku pegiat usaha gitu. Kalau semuanya penyanyi, pencipta lagu mensomasi di tempat karaoke, restoran segala macam, mungkin nggak ada yang buka sampai sekarang, tutup mungkin ya. Aduh, jadi ya tapi nggak masalah sih. Kalau saya pikir ya ini pembelajaran juga buat semua gitu loh. Mereka somasinya Ayu Ting Ting, harusnya somasinya ke saya kan, gitu. Ya salah sasaran gitu. Harusnya cukup manajemen Ayu Ting Ting Karaoke udah gitu aja. Karena Ayu Ting Ting kan hanya brand ambassador tok kan. Sudah. Seperti apa? Sudah, jadi karena dari manajemen Ayu Ting Ting juga tahu apa namanya aturannya seperti apa, LMKN bagaimana, ya santai aja sih. Karena memang sudah tahu regulasinya sudah jelas. Jadi pihak dari manajemen Ayu cuma kontak ke aku, Bang, udah tahu berita, udah. Ya udah Bang, kalau gitu silakan dilanjut. Aku udah bilang oke, kita akan ke LMKN, sudah. Jadi nggak ada yang gimana panik, nggak ada. Karena kita udah on the track, udah bener. Besok abang akan dilaporkan rencana? Nggak apa-apa, itu
bebas kok, orang tuh mau ngelaporin pencipta lagu, mau ngelapor, mau apa, itu bebas, karena hak mereka kan. Ya tetap aja saya dilaporin, tetap ujung-ujungnya ke LMKN lagi, laporannya akan saya terima, saya serahkan lagi ke LMKN, begitu. Aturannya seperti apa sih Bang ketika mungkin penyanyinya tidak Nah ya, di jadi gini, LMKN? buat teman-teman penyanyi ya, pencipta lagu segala macem, saran aku sih daftar ke LMKN, karena payung hukumnya jelas dan LMKN adalah lembaga yang memang dipayungi oleh pemerintah langsung, gitu. Jadi kan kalau industri ini tidak ada lembaga yang memayunginya, kebayang berantakan. Sebagai penyanyi muda sekaligus pencipta lagu berbakat dari timur Indonesia, Usman Hitu mengaku tidak pernah dihubungi dari pihak pemilik karaoke terkait 5 lagunya yang kerap diputar tanpa seizinnya. Terlebih, Usman tidak menerima royalti atas 5 lagu ciptannya itu. Berangkat dari situlah Usman melayangkan somasi, bahkan tidak segan akan menempuh jalur hukum pada pihak manajemen brand Ayu Ting Ting Karaoke jika tidak menanggapinya secara serius. Itu disampaikannya dalam somasi yang ia kirim agar pihak manajemen brand Ayu Ting Ting Karaoke segera memberi penjelasan dan tanggapan. Hari ini agenda kita untuk membahas tentang adik kita Usman Hitu, salah satu musisi dan pencipta lagu Indonesia Timur. Nah, Usman Hitu ini kemarin kita melihat ya, artinya ada informasi bahwa lagu yang dikomersialkan di kafe Ayu Ting Ting di Depok Margonda itu adalah milik adik kita Usman Hitu. Nah, untuk memastikan itu, Usman Hitu langsung datang ke sana, ke kafe Ayu Ting Ting yang berada di Depok. Dan berserta rekanan kami, kita melihat bahwa memang benar ada 5 lagu yang terdapat di dalam audio untuk karaoke. Jadi ini bukan YouTube, tapi memang benar-benar pure yang sudah disetting lagu Usman Hitu yang ada di dalam. Nah, untuk itu kami sendiri dari pihak kuasa hukum, kita akan mengklaim bahwa hak cipta dan musisi ini dilakukan komersial oleh Ayu Ting Ting. Fakta hukum itu Ya. kita temukan pada hari Kamis malam Jumat ya, Kamis malam Jumat minggu lalu, di mana klien kita Usman Hitu sendirilah yang kemudian menemukan itu dalam playlist karaoke Ayu Ting Ting di kawasan Margonda Depok. Lalu kemudian kami selaku kuasa hukum dari Usman Hitu sudah secara resmi melayangkan somasi kepada pihak manajemen, di mana kami meminta pihak manajemen untuk segera melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, apa yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 tahun 2014. Dan klien kami sampai saat ini mengaku belum menerima royalti apapun, baik dari Ayu Ting Ting Karaoke maupun dari LMK. Dan oleh karena itu kami memberikan somasi ataupun teguran secara tertulis kepada mereka untuk melaksanakan kewajiban. Tentu ada konsekuensi hukumnya. Apabila dalam somasi kita ini tidak ditanggapi secara serius oleh manajemen dari Ayu Ting Ting Karaoke, maka sudah barang tentu akan kami mempertimbangkan melakukan upaya hukum. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta tentu sudah diberikan aturan jelas dan tegas bahwa siapapun melakukan pelanggaran terhadap hak cipta itu ada konsekuensi hukumnya, yaitu ada sanksi pidana, kemudian ada sanksi sanksi denda. Nah, kita sebagai kuasa hukum dari Usman Hitu tentu kita melaksanakan apa yang disebut dengan upaya persuasif ya, upaya persuasif. Kami meminta dari pihak manajemen untuk dengan segala itikat baik untuk melaksanakan tersebut. Apabila dalam somasi kita memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada mereka untuk menanggapi somasi kita, dan apabila tidak ditanggapi, tentu kami akan melakukan upaya hukum berikutnya. Saya punya hak yang dimana saya mempertemukan lagu saya di daerah Depok di kafe karaoke
Mbak Ayu Ting Ting. Mohon kiranya Mbak Ayu bisa menanggapi apa yang menjadi persoalan ini. Karena jujur, saya kaget dengan lagu saya sendiri kok bisa ada di usaha karaoke Mbak Ayu. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, kok bisa ada di situ. Gitu. Makanya kalau Mbak Ayu merasa itu punya tempat, bukan hak dia. ya tolonglah menghargai saya sebagai seorang seniman. Ya, saya pikir Mbak Ayu ini seorang penyanyi yang betul-betul dari bawah juga sama seperti saya. Walaupun saya berbeda level sama dia, tapi saya cuma lokal dari daerah, tapi kita mungkin sama gitu. Intinya apa yang menjadi penemuan lagu yang saya miliki, yaitu lagu Hole Hole, terus Sampai Jua, terus Pandang Pertama, Onde Onde, Onde Onde, Beta Sensangka. Beta Sensangka. Nah, ini hak saya sebagai pemilik lagu tersebut. Dan ini saya benar-benar serius dan ingin bertatap muka dengan Mbak Ayu agar bisa kita bicara secara baik-baik dengan kepemilikan lagu yang saya punya. Mungkin itu saja yang saya harus sampaikan. Pasti kita akan bawa sampai ke tuntutan perdata maupun pidana. Itu seperti itu. Kasus somasi yang dilayangkan pencipta lagu pada pengusaha pengelola karaoke terkait perizinan lagu dan royalti akhirnya mendapat tanggapan dari Dharma selaku Ketua LMKM. Dalam tanggapannya, ia menyayangkan adanya somasi bahkan ancaman pelaporan pidana dalam kasus yang seharusnya bisa diselesaikannya secara kekeluargaan. Dalam pernyataan persnya, apa yang dilakukan pengusaha karaoke tidak ada yang salah terkait 5 lagu yang diperkarakan penciptanya. Itu terjadi karena pihak pengelola karaoke sudah melakukan pembayaran pada LMKM. Dan berikut penjelasan sekaligus sikap Ketua LMKM atas polemik belakangan ini yang sedang ramai menjadi perhatian tersebut. Kalau kita nih pengusaha karaoke, itu kita sudah ikut regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita tuh legal dari semenjak 2016, legal kita tuh jelas. Kita bayar semua hak-hak untuk para penyanyi melalui LMKN. Begitu pula para pencipta lagu, kita semuanya lewat LMKN semua. Jadi salah alamat palsu ya. Jadi ke saya. Jadi harusnya somasinya ke saya. Sebagai pemilik brand ya kita harus hadapi. Ya, jadi kalau saya pribadi sebagai pemilik brand siap pasang badan dong. Kita harus tegakkan aturan. Dan kita memang ikutin aturan sampai sekarang. Rule-nya kita ikutin. Organisasi LMKN ini terdiri dari perwakilan LMK. Contohnya Pak Dharma dari LMK KCI, Pak Joni dari LMK Papri, Pak Yesi dari LMK Selmi, dan saya sebagai pelaksana harian dari LMK Pro Intim, penyanyi profesional Indonesia Timur. Saudara Usman, ini anggota saya di Pro Intim, dan dia sudah mendapat royalti untuk hak terkait penyanyi. Jadi saya pikirin nggak ada masalah kalau sepanjang dia menuntut hak terkait, saya paling depan untuk membela Pak Riko karena haknya sudah saya berikan. Di LMKN saya sebagai ketua pelaksana harian juga sebagai kuasa hukum LMKN. Tetapi di LMK saya ketua LMK Pro Intim. Yang di dalamnya saudara Usman ini adalah anggota saya. Dan saya pastikan bahwa rutinitas royalti sudah dia dapat. Kalau dia bilang dia belum dapat haknya, tanyakan lagi haknya yang mana. Kalau selaku ketua pelaksana harian Collection Royalti Musik Indonesia LMKN, saya berani jamin bahwa Pak Riko tidak bertanggung jawab dalam bentuk pidana maupun perdata. Karena Pak Riko setelah saya cek di administrasi sudah mempunyai yang namanya sertifikat lisensi. Berarti Pak Riko dengan tegas sudah membayar royalti kepada LMKN. Dan berdasarkan regulasi tidak dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Ke LMKN dulu, tanyakan bagaimana baru ke kita. Cuma kan mungkin ada beberapa teman-teman penyanyi, pencipta lagu yang mungkin tidak masuk dalam LMKN ya. Mungkin mereka langsung gitu. Cuma kan arahannya, seingat saya arahannya kan semua harus lewat LMKN kan.
Terlepas dari polemik yang menyeret namanya, Ayu dikabarkan siap menyapa penggemarnya di Depok lewat konser tunggalnya yang rencananya akan digelar bulan depan. Menggelar konser tunggal merupakan impian para penyanyi, tidak terkecuali Ayu Ting Ting. Menanggapi hal tersebut, ibu satu anak itu berharap konser tunggalnya benar-benar terlaksana dan sukses menarik perhatian para penggemarnya, para penikmat musik dangdut, yang akhir-akhir ini seperti dikepung banyaknya para penyanyi pop. Dan berikut harapan Ayu Ting Ting mengenai konser tunggalnya. Ya, yang siapa sih, semua penyanyi juga pasti pengen punya konser tunggal sendiri, dan alhamdulillah mungkin waktu kemarin belum jadi rezeki saya, mungkin tahun ini alhamdulillah jadi rezeki saya bisa konser tunggal, amin. Gitu, yang jelas saya pengen memberikan penampilan yang terbaik, memberikan penampilan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya yang memang belum pernah saya tampilkan gitu. Jadi saya harap sih semua para penggemar dan fans-fans saya selama ini yang nungguin konser, udah waktunya nih kita seru-seruan bareng, dangdut-dangdutan bareng. Ya banyak gitu, kalau referensi saya kan pastinya kan ke K-pop kan, saya senang K-pop gitu, jadi ya banyak artis K-pop yang menjadi inspirasi saya buat nanti konser. Oh iya, deg-degan mah pasti. Karena ini pertama kali gitu Mbak, apalagi kan saya lihat selama ini kan dangdut ibaratnya termasuk yang bisa dibilang jarang lah ya untuknya namanya ngadain konser tunggal gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konser dangdut-dangdutan Ayu Ting Ting dan mungkin nanti dengan musisi-musisi dangdut yang lain, yang jelas pengen semuanya yang terbaik lah. Mohon doanya aja biar lancar, konsernya Ayunya biar sehat, masih banyak yang suka dan senang pastinya. Apalagi dia menghadapi konser ini, kita harus betul-betul berdoa banget. Apalagi Ibu, setiap hari, setiap malam itu kita baca Yasin, air Yasinnya paling kita kasih. Itu emang kemauan Ayah dulu, awalnya Ayah emang pengen banget, karena kan Ayah pernah punya anak didik juga, terus pengen banget anak Ayah ya jadiin artis gitu. Makanya kalau ditanya sama keluarga, Ayu mana? Ya anakku mah artis dulu sebelum jadi ya, tapi Masya Allah dengan ya perjuangan yang begitu berat, alhamdulillah. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.